Baik, selanjutnya presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Pramita Ayustina SPD dari SMA Negeri Banjarharjo. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Mohon izin Bapak untuk memaparkan materi. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat ya Bapak, Ibu semuanya? Coba mau dengar suaranya. Selamat pagi semuanya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua ya Pak. Supaya tidak grogi dan membawa suasana lebih baik. Ya, sebelumnya yang terhormat Bapak Akif Budiman SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Larangan dan sekaligus mentor. Kemudian yang saya hormati pula rekan-rekan guru ASN P3K yang hadir di sini. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat, rahmat, hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini dengan keadaan sehat dan perasaan yang bahagia. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan manfaat dan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memaparkan tentang laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Ya, bisa dilihat foto saya, barangkali ketemu di jalan, disapa ya Bu, fotonya, orangnya, gitu ya. Nama saya Pramita Ayustina, kemudian saya statusnya adalah guru PJOK di SMA Negeri 1 Banjarharjo, dan saya mengajar mata pelajaran PJOK, ya, guru perempuan yang dalam MGMP itu minoritas. Oke, lanjut ya. Di sini latar belakangnya untuk orientasi P3K itu dilaksanakan untuk memberikan wawasan terkait tugas, kemudian fungsi dan nilai-nilai serta etika jabatan maupun identitas Jawa Tengah yang meliputi visi, misi, peluang, tantangan, dan rencana kerja pemerintah yang dipandang perlu diketahui ya oleh kita semua selaku P3K. Termasuk di dalamnya guru yang tentunya sangat bermanfaat ya dalam menjalankan tugas yang diemban dalam kesehariannya di bidang pendidikan. Kemudian maksud dan tujuan ya, dilaksanakan kegiatan orientasi ini yaitu ada dua. Yang pertama itu tentang pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kemudian yang kedua ada pengenalan nilai etika ya pada instansi Provinsi Jawa Tengah. Nah, bisa dilihat ya untuk visi dan misi Provinsi Jawa Tengah ya saya bacakan dulu. Visinya itu yaitu Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan. Kemudian untuk misinya ada 8. Yang pertama, transformasi sosial. Kemudian transformasi ekonomi, transformasi tata kelola. Yang keempat ada keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Yang kelima ada ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Kemudian yang keenam, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkelanjutan. Yang ketujuh ada sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir ada kesinambungan dalam pembangunan. Ya. Kemudian ini adalah organisasi perangkat daerah OPD karena saya mengajar di SMA Negeri 1 Banjarharjo. Tentunya ya
instansi itu memiliki visi dan misi. Ya. Untuk di sini, visi SMA Negeri 1 Banjarharjo adalah yang pertama, berakhlak mulia, berjiwa nasionalisme, berprestasi, dan berwawasan lingkungan serta iptek. Kemudian, untuk misinya, yang pertama adalah melaksanakan ibadah untuk peningkatan pembinaan akhlak. Contohnya, ya di SMA Negeri 1 Banjarharjo itu ada pembiasaan ya untuk sholat zuhur berjamaah dan sholat asar berjamaah. Yang kedua, melaksanakan peringatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional lainnya. Kemudian, yang ketiga, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sikap religius, integritas, mandiri, nasionalis, dan gotong royong. Yang keempat, yaitu mengembangkan sikap peduli lingkungan, pelestarian alam, dan peduli sosial. Ya, di Semansaba juga ya ada yang namanya program itu namanya Jumat. Jadi setiap Jumat itu beda-beda. Ada Jumat bersih, Jumat sehat, ya, Jumat literasi, dan ya sarapan bersama Semansaba. Yang kelima yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak, bersih, sehat, asri, nyaman, dan aman. Yang keenam yaitu meningkatkan pengelolaan sekolah yang lebih profesional. Yang ketujuh, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik dengan pembinaan prestasi. Ya, jadi ya SMA Negeri 1 Banjarharjo juga mempunyai prestasi di bidang akademik dan non-akademik ya. Yang ke-8 atau yang terakhir, meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan yang masuk ke perguruan tinggi. Kemudian akan saya sampaikan tentang rencana hasil kerja atau RHK yang saya miliki. Ya. Tapi sebelum itu saya sampaikan secara umum dulu ya. Saya itu unit kerjanya di SMA Negeri 1 Banjarharjo. Kemudian jabatannya guru ahli pertama, masa kontraknya sesuai dengan peraturan itu 5 tahun. Dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2028 nanti. Kemudian ada tujuan instansi atau unit kerja mandiri dan rencana kerja kepala sekolah. Yang mana di situ ya tercapainya pengelolaan pendidikan di SMA Negeri 1 Banjarharjo. Oke, selanjutnya akan saya bacakan tentang RHK yang saya ambil. Di sini ada 5. Ya, Bapak Ibu, saya sampaikan. Untuk yang pertama, yaitu ya rencana hasil kerja pimpinan dan diintervensi adalah seperti yang saya bacakan sebelumnya. Dan sekarang rencana hasil kerja saya. Yang pertama itu adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik. Yaitu jumlah atau kegiatan yang ada ya saya ambil dalam 1 tahun atau 12 bulan itu ada 2 yang mana itu saya lakukan dari awal ya seperti mengikuti seminar ya di sekolah yang kebetulan di sana juga cukup interaktif atau aktif dilakukan. Karena satu, ada CGP, kemudian ada beberapa guru yang juga sering mengikuti diklat yang nanti apa yang sudah dapat itu dibagikan ke teman-teman yang lain. Ya. Kemudian di sini ya untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya saya ambil yang pertama adalah kolaborasi. Kemudian yang ketiga ada kompetensi dan berorientasi pada layanan. Kemudian yang kedua, saya ambil tentang kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis. Yang mana dalam 1 tahun atau 12 bulan ya saya ambil itu 3 dokumen atau sertifikat. Ya, dengan
biasanya saya mengikutinya di Telegram ya. Di situ kan ada membagikan link, kemudian saya ikuti ya dengan waktu yang ditentukan. Ya, kemudian di sini saya ambil juga tentang peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Ya, jadi dalam PMM itu kan kita juga ada berbagai materi gitu ya, yang juga kita boleh ikutin ya. Seperti di situ ada video dan modul tentang apa? Satu bisa jadi tentang kayak pendekatan ataupun model-model pembelajaran dan sebagainya. Ya. Kemudian ya di sini saya juga mengambil ya nilai berakhlak, yaitu yang pertama kolaboratif, kemudian yang kedua adaptif, dan yang ketiga harmonis, karena itu menyangkut dengan juga materi yang akan diberikan untuk peserta didik. Yang keempat yaitu adanya ya perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP ya. Ini biasanya kita kan di awal pembelajaran gitulah, awal tahun menyusul modul ajar, kemudian ya berkas-berkas dalam pembelajaran seperti buku absen dan sebagainya, jurnal pembelajaran, dan analisis hasil penilaian peserta didik. Ya. Kemudian yang terakhir ada kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Ya, di sini ada satu dokumen ya dalam 1 tahun atau 12 bulan ya sudah terrealisasi 100%. Ya, dan di sini saya mengambil untuk penilaian atau berakhlaknya yaitu kolaborasi, kompeten, dan berorientasi pada layanan. Ini dokumentasi pada saat yang foto pertama itu mengikuti orientasi di sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua ada mentoring yang dilakukan di SMA Negeri 1 Larangan. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih kepada Ibu Wanita atas penyampaian presentasinya. Selanjutnya, silakan dari Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bu Aini. Terima kasih atas waktunya. Saya Marsato Aini akan bertanya kepada Ibu Wanita yang pertama itu dari RHP yang Bunda sampaikan. Tentu ada banyak realisasi yang pasti ada kesulitan dan kemudahan seperti apa, mohon dapat dijelaskan supaya nanti kita saling belajar bersama bisa menjalani. Terima kasih. Jadi saya simpulkan untuk pertanyaannya yaitu kesulitan dan kemudahan apa yang dihadapi ketika melaksanakan atau merealisasikan RHK tersebut. Silakan Bu. Terima kasih. Izin menjawab ya Bu Aini. Tentunya saat kita melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan pasti ada kemudahan dan kesulitan di dalamnya. Ya, itu tidak bisa kita pungkiri. Ya. Jika yang berhubungan dengan sekolah, ya seperti menyusun modul ajar, jurnal guru ataupun absensi siswa itu tidak banyak kesulitan ya. Ya, justru malah memudahkan kita ya ketika pembelajaran kan mengabsen siswa, menulis jurnal pembelajarannya seperti apa yang akan disampaikan ya. Dan menurut saya ya mudah itu ketika itu pribadi masing-masing ya Pak Bu. Kalau saya itu suka ketika mengikuti berbagi praktik baik di sekolah. Karena apa? Banyak informasi terbaru yang saya dapatkan seperti kemarin yang ikut CGP ya kan menjelaskan tentang kesepakatan kelas yang lebih detail ya, yang mana itu jadi salah satu acuan untuk kita dalam mengajar ya. Jadi anak-anak zaman sekarang itu kan anak-anak yang bisa dikatakan, apalagi kita kan dalam keadaan atau pembelajaran itu yang merdeka belajar. Jadi anak juga diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya gitu ya, membuat kesepakatan kelas. Kemudian waktu itu tentang pemanfaatkan Canva untuk editing video yang lebih banyak fitur-fiturnya yang ternyata kita nggak harus kok download satu aplikasi, di Canva itu sudah lengkap
semuanya dan dilaksanakan secara langsung, artinya tidak lewat online. Jadi teman kita atau moderator dari luar atau pemateri dari luar itu memberikan materi, langsung kita praktek di situ. Ya, jadi tersalurkan langsung. Kemudian kesulitannya pada saat saya mengikuti diklat, ya, karena menurut saya waktu yang dilakukan pada diklat itu malam hari, ya, itu kan sudah tidak jam kerja ya Bapak Ibu. Makanya saya sering mengulas lagi, mengikuti diklat tapi mengulas pagi harinya di waktu siang hari setelah melaksanakan pembelajaran itu di sekolah. Itu Ibu. Bagaimana baik cukup? Bapak Ibu yang lainnya cukup ya? Baik. Silakan Ibu Pramita untuk menutup presentasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak apabila banyak kesalahan atau yang disampaikan kurang jelas ya. Jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajar